tujuan dari bladder training adalah untuk mempersiapkan pasien untuk siap melakukan kandung kemih secara normal itu. Kamu irigasi apa bladder training? Ya irigasi itu. Irigasi? Iya. Bukan kemih secara normal kalau irigasi. Apa? Irigasi Membersihkan atau membilas kandung kemih untuk mencegah bekuan darah, memberikan obat dan mengeluarkan benda asing dari kandung kemih. kalau irigasi itu. Kalau bladder training supaya bisa berkemih secara normal tanpa kateter. Oh seperti itu. Selanjutnya yaitu mempersiapkan lingkungan. Prosedur yang pertama, identifikasi pasien menggunakan minimal 2 identitas. Ya, perkenalkan saya Marwa saja, saya berjaga pada pagi hari ini. Di sini saya melakukan SOP irigasi kandung kemih. Apakah Bapak bersedia dengan tujuan untuk membersihkan lebih jelas kandung kemih Bapak yang tersumbat. Apakah Bapak bersedia? Apakah benar ini dengan Bapak Fajar ya, dengan awal malam? Lalu siapkan alat dan barang yang akan dibutuhkan. Untuk alat dan bahannya ada handscoon, ada handleader, ada epapik, ada NaCl, ada kucing, ada alkohol swab, ada tisu, ada bengkok yang sebesar dan satu yang kecil. Untuk yang kecil ini untuk yang barang-barang seperti yang telah digunakan, dan yang satunya yaitu untuk mengambil cairan yang telah diambil dari kandung kemih. Selanjutnya ada infuset, lalu ada perlat, lalu ada instrumen, ada kucing yang berisi NaCl untuk membersihkan nanti, lalu ada spet 50 cc dan ada gunting di dalamnya. Lalu lakukan kebersihan 6 langkah. Pakai sarung tangan. Lalu periksa abdomen bawah untuk tanda distensi kandung kemih. Jadi untuk sebelum kita melakukan tindakan selanjutnya kita harus melihat kondisi dari pasien untuk bagian abdomen bagian bawah, apakah ada distensi urin ataukah respon. Kita juga melihat respon dari pasiennya. Apabila nyeri nanti kita kaji itu benar kalau ada masalah di bagian kandung kemihnya. Ini sih Bapak ya. Lalu hubungkan ujung selang irigasi ke dalam kantung larutan irigasi dengan menggunakan teknik aseptik. Selanjutnya yaitu kita mengambil cairan NaCl dan kita mempersiapkan untuk infusetnya.
Lalu ditutup maskernya, karena jangan lupa memilih kembali. Lalu hubungkan selang infus ini ke selang drainase dan jangan lupa untuk menghubungkan. Ini kan three-way ya, jadi untuk yang kegunaannya yang tengah ini buat untuk drainase, yang ke ini yang sebelah kanan sendiri ini gunaannya untuk irigasi, dan yang sebelah kiri yang berwarna kuning ini untuk penahanan yang berada di dalam kan ini. Selanjutnya yaitu kita pasangkan ke sini ya. Jadi untuk menahan dari selang infusnya tersebut, kita gunakan perlahanan melalui dan dari bawah ya, agar tidak mencoba. Terus lalu alirkan cairan sebanyak yang diperlukan ke dalam kandung kemih. Jadi untuk aliran yang dialirkan ke kandung kemih itu kisaran 80 sampai 100 TPM atau sesuai dengan anjuran dari dokter. Lalu tutup klem selang irigasi dan buka klem selang drainase. Ada keren kan Mbak ya? Keren apa ya? Ini kan ini ya. Ini kan udah keren kan? Enggak, ini bukan. Ya, kalau tapi ini bukan ini untuk kalau kita mau buang. Kalau kan tetap posisinya memang di sini harusnya. Ambil pan atau Wes.
luar jam kerja. Tak stop yo, suwe. Ini kuen dibuka terlebih dahulu. Iklan terlebih dahulu bagian sini. Jangan lupa dikunci. Setelah itu tekan bengkok. Untuk bengkoknya kita mengambil yang bengkok yang lebih besar. Selang irigasi dan buka klen selang irigasi drainase. Lalu hitung cepat tetesan dan aktif klen pada selang irigasi secara cepat. Kalau selang irigasi itu ini Mbak. Selang irigasi itu ini krannya, di kran itu ditutup. Terus kalau dibuka, kalau itu memang kan irigasi dialirkan. Jadi sampai ini masuk, ini dialirkan. Kenapa? Nah, berarti kalian itu kelompok tidak mempelajari dulu. Mek pokoknya ngetik, ngono ya. Nah, karena klan irigasi ini, kalau ini adalah klan ke arah lubang. Ya, Ya. ya lanjutkan, nanti saya jelaskan. Lanjutkan. Tapi nanti tetap butuh klaim arteri, tetap butuh. Nanti saya jelaskan. Kalau sudah selesai, presentasi dan alat-alat Tripod. Tripod ya. Tripod kan enggak ya? Tahu. Sebelum dirapikan, Nyapit ya. kita mengambil cairan untuk pembersihan yang ada di kandung ini. Untuk cairannya, cairan NaCl atau cairan yang bersih dengan kisaran 30 sampai 50 cc. Usahakan tidak ada lalu dekatkan cuci yang berisi cairan kemudian lalu ini tadi saluran yang irigasi kita ambil lalu taruh terlebih dahulu di bengkoknya. Nah setelah itu cairan yang tadi diambil 30 sampai 50 cc dimasukkan ke bagian irigasi drainase, selang drainase ini lalu ditekan sampai 0 ya, dari 50 sampai 0 secara pelan-pelan. Setelah ditekan, setelah itu ditarik lagi untuk melakukan penarikan untuk menguras isi dari kandung minyak apabila ada darah yang tercampur oleh urin atau gumpalan darah tersebut. Dilakukan berulang kali sampai kandung minyak atau cairan dari urinnya itu sampai bersih. Setelah itu selesai nanti dibuang di bengkok, lalu ditutup kembali menggunakan selang drainase tersebut. Klemnya dibuka, lalu merapikan pasien dan jangan lupa untuk membuka selang dari irigasi. Setelah selesai kita langsung merapikan pasien dan alat-alatnya. Permisi ya Pak. Oke. Bisa. Jadi ada, tapi kembali ke rumah sakit ya. Ada yang sekarang sudah nggak pakai difiksasi, toh sudah dikunci di dalam. Ya. Jadi ini tetap dibiarkan terserah dia mau ngapain. Ya terutama yang cowok. Kenapa kalau ini difiksasi akan berpotensi mengakibatkan cedera? Cowok itu kan setiap pagi dia selalu mengalami ereksi. Ya. Kalau dia difiksasi seperti ini, sementara dia ereksi, maka dia akan berdiri begini, ini akan menghambat. Ya, makanya ini udah dibiarkan aja, enggak apa-apa.
ya kembali lagi ke kebijakan di Rumah sakit. Oke, ini pasiennya sudah terpasang, Anda sudah terpasang kateter, kita mau melakukan bladder irigasi tadi ya, pastikan ya pakai infusnya. Tadi saya nggak perhatian, ya pakai infusnya yang nggak ada sayapnya seperti ini. Apakah untuk jenis ini atau merek ini? Karena kalau merek ini ada with needle-nya. Ya, jadi penutup ininya itu adalah jarum. Ya, jadi dia ada posisi, ada sayap. Tapi kalau yang kita butuhkan untuk bladder irigasi adalah yang tanpa ada jarumnya, ada penutup ini. Penutup, kita buka aja ya. Apa mas? Apa mas? Burungmu aku. Jadi kita pakai yang model penutupnya ini. Bukan jarum, kalau yang tadi penutupnya jarum. Oke, kita ganti ya. Nanti kalian rapikan ya. Aku tunggu lah. Aku saya ngomong ringkes-ringkes. Ini kita sambungkan. Jadi kalau memang mau pakai irigasi yang kontinu, kita pakai yang 3-way. Kalau yang ini seperti biasa tetap untuk penanda kunci, kalian masukkan speed dengan jarumnya untuk apa, tanpa jarum sih, tanpa jarum untuk memasukkan air cairan untuk mengunci ya. Kalau yang besar ini untuk kita sambungkan ke roll bag, yang satunya ini untuk kita sambungkan ke infusnya, cairan irigasinya. Oke, kita los, kita buka, langsung kita alirkan ke situ. Ya. Pastikan dalam urobag. Urobag permisi ya. Oke. Ya. Urobag ini apa ya? Yang tas ya. Hermes. R-nya. Posisi ini klemnya dia. Kalau kalian buka, dia tidak akan ngocor. Bentar. Salah, harus Nah, ini tidak akan ngocor kalau misalnya kebuka. Tapi kalau misalnya kalian habis ini udah terisi ya, kalian mau mengosongkan, tinggal ini masukkan ke botol atau ke urobag, ke urinal ya, geser.
Ya, tapi jangan sampai lupa, ini yang sering, baik yang model begini maupun yang kalau yang lama kan puteran ya. Nah itu kadang-kadang lupa nggak diputer balik ke atas, jadinya kok belaba, kok pesing ya, ternyata ya itu tadi belum ditutup. Kalau cuma ini sudah ditutup tapi belum dimasukkan sini aman, nggak apa-apa ya. Oke, itu ya yang harus diperhatikan. Ini klemnya ini. Kalau yang ini enaknya dia sudah ada talinya sih ya, ada cantolannya. Kalau yang lama ya kita pakai tali selang apa namanya dari kasa. Oke, ini kita buka, dia akan mengalir. Kalau misalnya terjadi sumbatan, kok ini terisi, ini sudah los tapi kok nggak ada aliran, ya. Ini kalian buka, nih, ya. Ini kalian buka. Nah, ini kan kalau misalnya kalian simpennya, permisi ya. Misalnya kalian simpennya begini, ini kan akan aliran balik ya. Nah, ini boleh kalian klaim supaya nggak balik. Nah, yang ini bagaimana? Yang ini bagaimana? Cukup kalian tekan pakai tangan atau misalnya nggak kalian siapkan di bengkok di bawah, di atas, di bawahnya ada bengkok. Yang kalian klaim yang ini, kenapa? Kalau ini kalian simpennya di sini, ya kalau dia anteng, ya. Kadang-kadang dia nggak mau anteng, ya. Ada tuh, ya, makanya kita klaim. Nah, ya wes, nggak apa-apa, ngono ya. Nah, itu yang kita klaim supaya nggak, ya, terutama yang di selangnya itu supaya nggak naik. Kalau sudah tersimpan di urobag, nggak akan naik, memang, ya. Terus yang ini boleh kalian klaim, boleh. Di sini klaimnya di sini, kalau enggak ya, balik. Kalian klaim di sini supaya urinnya enggak masuk, enggak keluar, enggak ngocor kemana-mana ya. Tapi kalau enggak, ini bisa kalian tekuk sebentar, toh cuma sebentar. Ada pertanyaannya ya. Oke. Boleh ditekuk, ya, boleh ditekuk. Kalian masukkan ini terisi sampai 60 ml full, kalian dorong, ya. Kalian dorong, masuk semua. Kalau udah masuk, kalian aspirasi. Kalian aspirasi, masuk 60, harusnya keluarnya berapa? 60. Ya. Berat, berarti ada sumbatan. Ya, makanya kenapa kemudian kita pakai ini tadi, karena tadi harusnya ini keluar, ternyata kosong di situ. Makanya kita coba pakai ini, ternyata memang benar ada sumbatan dan langsung di sini memerah terisinya. Ya, nah, ini kita tekuk lagi, nggak apa-apa. Ya, ini kalian tarik kalau udah terisi penuh kan 60. Ya, ini kalian simpan, bukan simpan, maksudnya jangan dibuang di sini. Ya, makanya biasanya kita siapkan 2 squid. Isinya 60 sama ya. Kita ambil squid satunya ya, supaya kalau yang menyumbat tadi benar-benar bisa kita anggap ini squid yang kedua. Kita masukkan, kita dorong, terus kita tarik, sudah 60 selesai, sudah lebih enteng ya. Kita coba pakai, kita lanjutkan pakainya urobag. Ini kan salah, maaf. Yang ini kita tutup dulu. Ya. Kalau kita menggunakan manual, yang ke infus kita tutup. Kita alirkan ini dari tadi nggak saya alirkan memang karena takut di sininya basah. Ya. Kalau enggak ini kan dilepas. Ya. Jadi kita tutup, baru kita ganti dengan yang ini. Nah kalau sudah selesai, berarti ini kita sambung lagi. Klemnya dilepas. Ya. Klem yang di sini diambil nggak apa-apa. Pokoknya intinya kamu mau gunakan klem berapapun, misalnya di sini saya malas pun saya nekuk-nekuk ya nggak apa-apa, berarti kamu pakai klem, tapi jangan lupa klemnya dibawa balik, ya, karena klem di ruangan terbatas.
Kalau klem ya risikonya kita bolak-balik pasang lepas. Kalau tekuk kan lebih enak toh hanya sebentar. Makanya tapi tetap ada, kalau ditekuk memang tetap ada risiko rebes. Makanya kita siapkan bengkok di bawahnya. Jadi kalaupun rebes ada netes ke bengkok. Oke. Kalau mau aspirasi di sini, nah ini kalau 3-way, kebetulan kita pakai 3-way, ya jadi sebetulnya pakai continuous irigasi, cuma kemudian macet, ya makanya kita pakai manual, ya. Tetapi ada irigasi yang sifatnya nggak continuous, yang berkala saja, jadi kita nggak perlu pakai 3-way, kita pakai yang kateter biasa, yang Y. Berarti kalau yang Y berarti kan ini dengan ini, ya ininya nggak ada, ya berarti nanti aku nggak perlu ya kesel, ya permisi ya saya dari sini. Nah kalau misalnya kita pakai yang kateter biasa, bukan yang 3-way, maka yang kita irigasi adalah yang di sini, ini kita lepas. Balik, berarti ini kita pakai klem supaya enggak turun, ya. Ini langsung kita ganti pakai spek kita, ya, 60 cc, ya prosesnya sama, ya. Nah ini ada yang kita tarik. Kalau tadi kan yang ada sumbatan tadi dengan continuous kita tarik, ya, pakai spek, jadi kita aktif bergerak, ya. Tapi kadang ada yang udah nggak usah ditarik, ya, biar kita akan lihat bagaimana kelancaran kateter ini. Maka kalau seperti itu, ini nggak kita aspirasi setelah kita masukkan cairannya. Setelah kita masukkan cairannya, ini kita turunkan ke sini. Dia keluar sendiri nggak? Nah, itu berarti aman. Jadi ada 2 metode kalau kita menggunakan yang irigasi menggunakan spek yang manual ini. Jadi ada yang kita aspirasi, ada yang kita gunakan gaya gravitasi untuk mengeluarkan. Sama kayak kumbah lambung. Masih ingat teorinya kumbah lambung? Kumbah lambung. Iya. Nah, kumbah lambung kan kita masukkan cairan kan? Nah, lewat spuit ya. Ada yang diaspirasi kan? Ada yang nggak usah diaspirasi tapi langsung NGD-nya disimpan, diarahkan ke bawah. Ya di situ ada ember, nanti dia akan mengalir sendiri kan begitu. Jadi menggunakan gaya gravitasi. Tuh. Yang manual, dan ini biasanya dilakukan berkala. Ya, jadi tadi dasarnya, kalau misalnya setelah postur, saya bingung ngomong terus itu transurethral projection, ya. Itu ini pakai ini dulu, baru kalau udah bening berkala, baru kita pakai spuit. Sekaligus biasanya kan kateter ini kan nggak boleh dipasang terus ya. Harus diganti, nggak sampai 5 hari harus sudah diganti. Kalau memang awalnya pakai yang 3-way, kalau memang sudah 3 hari kemudian itu urinnya tinggal pink, dan pinknya itu udah yang bening banget, nggak ada stol-stolnya, nggak ada bekuan-bekuan darahnya, maka sekalian bisa diganti kateternya pakai yang Y. Baru berapa jam sekali kita pakai ini untuk mengirigasi. Selain, nah catatannya kalau pasien sudah kita lakukan irigasinya manual, minumnya harus banyak. Gak bisa mengandalkan ini. Ya, harus minumnya banyak. Tuh. Nah, sekaligus kita lanjut. Ya, mumpung pasang kateter kan, tadi ada bladder training. Ya, bladder training. Bladder training itu kan orang udah terbiasa pakai kateter. Kateter itu kan kandung kemih nggak usah penuh, dia akan terus keluar. Ya, padahal kalau kita kandung kemih nunggu terisi dulu minimal berapa cc baru akan ada rangsangan berkemih. Baru nanti kalau sudah sekian cc baru dia akan kebelet banget, nggak bisa udah nggak bisa nahan, akhirnya kayak kadang ngongkol dan segala macam ya. Tapi kalau pasang kateter nggak harus nunggu batas minimal, tetap akan ada urin yang diproduksi. Nah ini kalau pasien sudah terpasang lama kateter, kadang-kadang dia kurang sensitif untuk merasakan keinginan
dengan berkemihnya itu ya, untuk melatih sphincternya juga kan gitu. Akhirnya kita lakukan yang namanya bladder training sebelum dilepas. Caranya adalah Pasang klem. pakai klem aja atau pakai karet. Boleh urobeknya boleh dilepas. Ya, kalau memang pasiennya udah bagus, tapi kalau awal-awal jangan dilepas dulu. Ya, jadi kita klem aja dulu. Ya, kita klem aja dulu. Baru nanti kemudian ini kita ambil ya. Baru nanti kemudian kita evaluasi, oke, berapa jam sekali. Ya. Oke, sudah kita lepas. Sudah kebelet apa belum? Kita lepas, mengalir. Oh berapa? Ya kita lihat. Nah kalau sudah agak lama kita bladder. Biasanya besoknya kita lepas ya. Nah, itu kita bladder training dulu. Nah kemudian ini boleh kita lepas urobeknya. Ini kita pakai klem boleh, kita pakai karet boleh. Ya, kalau klem resikonya adalah berat, ya, besi. Ya. Makanya kadang kita pakai karet. Terus kalau klem itu juga resikonya adalah hilang. Api ya. Jadi kita ikat karet jadi seperti ini. Saya lepasnya. Jadi ini kita lepas ya, urobeknya kita lepas, ini kita ikat karet ya, begini. Terus kemudian berapa jam sekali pasien suruh minum ya, jadi kayak sapi digelonggong gitu kan ya, minum dulu. Nah habis minum udah terasa berkemih nggak? Terasa, kita lepas. Nah, berarti ini kita tampung di bengkok atau kita tampung pakai urinal ya, karena pastinya banyak. Kalau dia udah nggak pakai ini, udah sekian jam sekali, berarti sudah lebih banyak, kita bisa pakai urinal. Kalau pakai bengkok takutnya nggak muat ya. Tuh, nanti kalau sudah Bu, kita lihat bladdernya kosong, kita ikat lagi ya. Ibu minum lagi mulai sekarang harus habis sekian cc sampai 3 jam lagi atau 4 jam lagi. Jadi begitu ini diikat, pasiennya suruh minum sampai 3 jam harus habis berapa cc. Ikat. Jadi kalau sudah sekian jam, gimana? Terasa ingin pipis? Oke, coba kita lihat bladdernya penuh, kita buka. Udah, silakan pipis Bu. Begitu. Nah kita ikat lagi walaupun badan masih ada, coba tahan. Jadi latihannya begitu. Jadi kemudian lama-lama kalau sudah oke, bisa bladder trainingnya lolos, besok ini akan di up kateternya. Itu kalau bladder training. Oke, sudah. Ada yang mau ditanyakan? Sudah ada. Nanti lagi kalau kita istirahat.